agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sinta. Oke, Sinta. Yang tidak hadir hari ini berapa orang? Satu orang itu. Atas Siapa? nama Abdillah Wali. Alasannya? Sakit. Sakit. Iya. Oh, sakit. Mudah-mudahan dia cepat sembuh biar bisa sama-sama dengan kalian di sini. Ya. Insya Allah mudah-mudahan cepat sehat. Kalian juga yang di sini selalu sehat biar bisa belajar dengan baik. Ibu ingin kalian mengingat materi yang sebelumnya. Kira-kira masih ingat tidak? Ini ada gambar apa di sini? Alat reproduksi. Ya, alat reproduksi. Ada alat reproduksi pria, ada alat reproduksi wanita. Oke, minggu yang kemarin ya, gambar ini kemudian kaitkan dengan pelajaran kalian minggu kemarin. Masih ingat tidak? Kalian minggu lalu belajar tentang apa? Masih ingat? Ayo coba Fatia, silakan. Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Ya, belajar apa lagi? Putri coba. Testis. Apa lagi? Skotum. Penis. Saluran epididymis. Ya. Mungkin ada yang mau tambahkan? Sinta silakan. Ada vas deferens. Pas DPS. Itu kalau pada organ reproduksi? Iya. Jadi oke, jadi ibu anggap kalian masih ingat, masih paham tentang materi kita sebelumnya, yaitu tentang sistem reproduksi. Jadi rangkaian dari bab sistem reproduksi itu kita masuk dengan bab yang terakhir, pembahasan yang terakhir, yaitu tentang penyakit dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Ya, jadi tujuan kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini di sini ada 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian dengan 4.1 kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.18, menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. 3.19, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. 3.20, menganalisis upaya pencegahan dengan penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya 4.11, yaitu menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi, kalian dapat menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia dalam tubuh dengan tepat. Yang ketiga, melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan dengan penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kajian literatur dan diskusi gangguan pada sistem reproduksi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Oke, sebelum itu ingin mengingatkan hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran yang baru namanya PBL, Problem Based Learning. Jadi gua akan ambil nilai, bukan hanya nilai hasil tes kalian. Jadi kalian punya proses belajar di kelas bagaimana keaktifan kalian, sudah? Itu semua akan Ibu nilai. Kemudian kalian sudah duduk dalam kelompok kan? Kelompok 1, kelompok 2, oke, dan kelompok 3. Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian. Ini untuk kelompok 1. Ini bahan ajarnya. Ya, perhatikan di LKPD. Jadi semua silahkan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Kementerian Kesehatan RI mencatat penularan penyakit sifilis meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni dari 12.000 menjadi hampir 21.000 kasus. Sudah
saksikan video tadi? Tahu. Ibu kasih kalian waktu 2 menit. Kalian buat pertanyaan dari artikel yang kalian baca dan video yang kalian saksikan tadi. Tulis pertanyaan itu di dalam LKPD. Oke, 2 menit dimulai. Boleh dibaca dulu artikelnya. Oke, sudah 2 menit. Kelompok 2 sudah siap? Apa? Coba rumusan masalah yang kira-kira kalian dapat. Rumusan masalahnya ya apa? Selain HIV/AIDS dan sifilis, adakah penyakit lain yang menyerang sistem reproduksi manusia? Oke, jadi dari pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tadi, sekarang silahkan bekerja. Lanjutan semua sudah ada di LKPD, kalian mengerjakan LKPD. Jadi kalian berdiskusi dan menyelidiki terkait pertanyaan yang kalian buat dalam LKPD. Ibu kasih waktu 40 menit. Udah, jadi kalau ada yang tidak jelas, boleh tanyakan kepada ibu. Ya, oke, 40 menit dimulai dari sekarang. Oke, kerjasama ya. Ibu ingatkan ya, waktu kita 40 menit untuk menyelesaikan LKPD dan kalian punya laporan penulisan. Jadi nanti setelah selesai kalian kerjakan LKPD dan kalian punya laporan penulisan, kalian presentasikan kalian punya hasil laporan nanti di depan. Oke. Ibu sembari melakukan penilaian ya. Jadi yang aktif, yang tidak aktif, nanti ketahuan. Sepuluh menit lagi ya. Langsung presentasi tiap-tiap kelompok. Oke, kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Kelompok 3 dan kelompok 2, Ibu harap kalian memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Kemudian kalian siapkan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada kelompok 1. Kalau ada saran silahkan apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penyakit gonorea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Teman-teman, itulah hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Oke, kelompok 3 dan kelompok 2, adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, kelompok 2 mungkin terlebih dahulu. Silakan Fatia. Upaya lain agar terhindar dari penyakit gonorea. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan gejala-gejala penyakit gonorea. Oke. Kami akan menjawab Ya. pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Upaya agar terhindar dari penyakit gonorea Oke, kelompok 2 perhatikan. adalah dengan menghindari kontak langsung dengan penderita dan Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah paham dan puas dengan jawaban? Oke. kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gejala-gejala penyakit gonorea. Gejala penyakit gonorea adalah terasa sakit pada saat buang air kecil dan keluar memana pada saat kencing. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Jelas? Oke. Teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerja kami.
tentang sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dan yang kedua adalah gejala penyakit sifilis. Itulah yang kami kerjakan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Kelompok 1 silakan. Adakah persamaan penyakit sifilis dan gonorea? Oke, kelompok 2 silakan. Ada pertanyaan? Mengapa sifilis dari ibu hamil bisa menulari bayi yang sedang dikandungnya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kesamaannya yaitu sama-sama menyerang sistem organ reproduksi manusia dan sama-sama disebabkan oleh bakteri walaupun jenis bakterinya beda. Lalu saya akan menjawab soal dari kelompok 2. Kenapa sifilis dari ibu hamil bisa menular bayi yang sedang dikandungnya? Oke. Jawabannya karena bakteri penyebab sifilis yaitu Treponema pallidum masuk melalui darah lewat placenta. Itulah presentasi kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan kembali, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Penyebab penyakit HIV disebabkan oleh virus HIV. Virus ini menyerang sel darah putih tertentu, di mana sel darah putih berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Apakah penyakit HIV/AIDS dapat ditularkan lewat udara? Kelompok 3 ada pertanyaan? Apa kaitan antara penyakit penggunaan narkoba dan penyakit HIV atau AIDS? Pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke. Pertanyaannya yaitu, apakah virus AIDS dapat menular lewat udara? Ya. Jawabannya, penyakit HIV tidak dapat tertular lewat udara. Penularan HIV biasanya lewat kontak seksual, jarum suntik. Pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, apa kaitan antara penggunaan narkoba dan AIDS? Jawabannya ada. Narkoba sangat berkaitan dengan AIDS karena salah satu cara penularan AIDS itu lewat jarum suntik. Oke. Jadi itu saja. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Oke, apresiasi untuk kelompok 2, berikan aplaus. Kira-kira kesimpulan kalian untuk materi hari ini. Oke, kelompok 1. Kesimpulannya apa dari materi hari ini? Yaitu penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi terdiri atas HIV atau AIDS, Ya. terus sifilis. Ya, silakan kelompok 3. Candy. Kesimpulannya, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi yaitu dengan menjaga pergaulan yang sehat, tidak menggunakan narkoba, menjaga kebersihan organ intim. Oke, kelompok 2, kesimpulannya apa yang dapat kalian ambil? Kita harus hidup sehat dan menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Kemudian kita harus menjaga dan melindungi diri dengan menjaga pergaulan yang sehat dan memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Oke, good. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah memberikan kesimpulan yang sangat baik hari ini. Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Jadi HIV/AIDS belum ada obatnya. Udah? Kemudian, nah ini herpes genitalis. Jadi kalian perhatikan di sini, herpes genitalis ini dia disebabkan oleh virus sama seperti HIV. Udah? Kalau sifilis dan gonorea disebabkan oleh bakteri. Ibu ingin merefleksi dulu. Kalian senang tidak dengan pelajaran hari ini? Nah, Udah. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? ini tentang gonorea. Terus ada penyakit HIV. Sekarang kalian punya gawai. Kemudian kita akan melakukan post test. Udah? Ambil gawai kalian, kemudian scan barcode yang ada di depan. Ibu kasih waktu 2 menit, kalian mengerjakan soal post test. Oke, selesai. Oke, sip. Ya, sebelum menutup kegiatan hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ketua kelas Sinta silakan pimpin doa.
Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.